Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadil Firdaus, NIM 2304010100300. Saya dari kelas IF 402, Prodi Informatika, dan dengan dosen pengajar yaitu Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT ya. Sedikit saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari tugas UAS ya, yang diberikan oleh Bapak Dr. Ucup Darussalam. Oke, kita lanjut. Yaitu pertama, cara kerja pengiriman data di physical layer ya, atau lapisan fisik. Yaitu cara kerjanya adalah konversi bit ke sinyal. Data yang akan dikirim pertama-tama dikonversi menjadi bit string urutan 0 dan 1. Lalu physical layer kemudian mengubah bit-bit ini menjadi sinyal fisik. Ada 3 ya. Sinyal fisiknya yaitu sinyal listrik pada kabel tembaga yang pada umumnya biasa pada kabel ya, ada semacam tembaga di dalam kabel itu. Lalu ada sinyal cahaya pada serat optik, lalu ada sinyal radio pada jaringan nirkabel atau wifi. Itu sinyal yang tidak kelihatan ya, ya melalui ini sinyal wifi ya. Transmisi selanjutnya ada transmisi melalui media, yaitu sinyal fisik dikirim melalui media transmisi ke perangkat tujuan. Media transmisi bisa berupa kabel twistor atau UTP atau STP, lalu kabel koaksial, kabel fiber optik, dan kabel udara untuk gelombang radio lainnya. Seperti tadi saya sebut ya, kabel wifi, seperti wifi itu menggunakan gelombang radio melalui udara ya, tidak melalui kabel ya. Selanjutnya ada penerimaan sinyal. Perangkat menerima sinyal fisik ini, lalu sinyal fisik kemudian dikonversi kembali menjadi bit stream oleh physical layer perangkat penerima. Selanjutnya sinkronisasi ya, proses sinkronisasi yaitu physical layer memastikan sinkronisasi antara pengirim dan penerima sehingga penerima tahu kapan bit mulai dan berakhir. Sinkronisasi penting untuk menghindari kesalahan pembacaan bit. Artinya sinkronisasi salah satu proses yang penting juga ya dalam pengiriman data di physical layer. Nah, untuk cara mendeteksi error dalam transmisi data, deteksi error dilakukan dengan menambahkan redundansi atau informasi tambahan ke dalam data sebelum dikirim. Ketika data diterima, redundansi ini digunakan untuk memverifikasi apakah data telah berubah selama transmisi. Selanjutnya metode umum deteksi error yaitu ada 4 ya, antara lain 1. Parity bit atau bit paritas, yang kedua checksum, ketiga CRC atau cyclic redundancy check, dan yang keempat Hamming code juga bisa untuk koreksi error. Nah, untuk deteksi error digunakan algoritma atau teknik tertentu yang menambahkan informasi tambahan ke dalam data sebelum dikirim. Berikut penjelasannya ya. Selanjutnya next. Nah, ini di algoritma umum untuk deteksi error dan cara kerjanya. Yang pertama parity bit ya, yang pertama tadi itu jenisnya itu deteksi sederhana. Cara kerjanya untuk parity bit, tambahkan 1 bit ke data. Bit ini diatur agar jumlah bit 1 dalam data menjadi genap atau even parity atau ganjil, odd parity. Contoh even parity, nah ya, data 10100001, nah jumlah bit 1 sama dengan 3, ganjil ya, satunya ini 3 ya, ini 1, 2, 3, berarti ganjil. Tambahkan bit paritas 1, jadi 1010011, bit 1 jadi 4 ya, berarti genap atau even parity. Nah, penerima menghitung ulang jumlah bit 1, jika tidak sesuai maka ada error itu ya. Nah, untuk selanjutnya checksum, itu jenisnya deteksi error umum dalam komunikasi jaringan. Cara kerjanya itu data dibagi dalam blok-blok, misalnya 16 bit. Semua blok dijumlahkan. Komplement dari hasil penjumlahan digunakan sebagai checksum. Di sisi penerima, data dan checksum dijumlahkan. Jika hasilnya semua bit 1 atau nilai maksimum, maka data dianggap benar. Nah, selanjutnya ada CRC atau cyclic redundancy check. Jenisnya yaitu deteksi error yang sangat kuat digunakan dalam jaringan, penyimpanan data, dan lain-lain. Nah, cara kerjanya yang pertama, data dianggap sebagai sebuah polinomial biner. Selanjutnya data dibagi dengan polinomial generator
misalnya ya X2 ditambah X tambah 1, jadi binernya 1011 menggunakan operasi pembagian biner tanpa membawa. Selanjutnya sisa pembagian atau remainder adalah versi yang ditambahkan ke akhir data. Selanjutnya di penerima, data lengkap dibagi dengan polinomial generator. Jika sisa sama dengan 0, maka data dianggap benar. Jika tidak, maka data dianggap rusak. Selanjutnya ada fungsi packet switching ya. Saya akan menjelaskan fungsi packet switching itu ada 4 ya. Yang pertama, efisiensi penggunaan jaringan. Bandwidth jaringan dimanfaatkan secara lebih efisien karena paket dapat mengambil rute berbeda tergantung pada kondisi jaringan. Selanjutnya, ketahanan terhadap gangguan. Jika satu jalur mengalami gangguan, paket dapat diarahkan ulang melalui jalur lain. Ketiga, mendukung komunikasi multi pengguna. Beberapa pengguna dapat menggunakan jaringan yang sama tanpa harus menunggu giliran karena paket dari berbagai sumber bisa bercampur di jalur yang sama. Selanjutnya ada skalabilitas, yaitu cocok untuk jaringan besar seperti internet di mana data dikirim dari berbagai sumber ke berbagai tujuan. Selanjutnya contoh network yang berperan yaitu router ya. Router adalah salah satu perangkat keras utama yang berperan dalam paket switching. Fungsinya router dalam paket switching yaitu menerima paket data dari satu jaringan, menganalisis alamat tujuan pada setiap paket, menentukan jalur terbaik menuju tujuan paket, meneruskan paket ke jaringan berikutnya hingga mencapai tujuannya. Proses routing paket diterima oleh router. Ketika sebuah paket sampai di router, router memeriksa alamat IP tujuan paket tersebut. Lalu pencocokan dengan tabel routing. Router mencari entry dalam tabel routing yang paling cocok dengan alamat IP tujuan. Tabel ini berisi informasi tentang jaringan tujuan, next hop atau lompatan berikutnya, dan interface yang digunakan. Selanjutnya, menentukan jalur terbaik. Jika ada beberapa jalur, router menggunakan metrik tertentu untuk menentukan jalur terbaik. Metrik bisa berupa jumlah hop, bandwidth, delay, biaya, dan sebagainya. Selanjutnya, meneruskan paket. Setelah memilih jalur, router mengirimkan paket ke router berikutnya, ke next hop, atau langsung ke tujuan jika berada di jaringan lokal. Nah, untuk proses routing seperti itu ya. Contoh metode routingnya selanjutnya yaitu yang pertama, static routing. Konfigurasi dilakukan secara manual untuk static routing ya, cocok untuk jaringan kecil. Contoh, misalnya router dikonfigurasi dengan perintah IP route 192.168.20, lalu 255.255.255.0, 10.0.0.2. Artinya untuk mencapai jaringan 192.168.2.0/24, paket harus dikirim ke router 10.0.0.2. Oke, lalu ada contoh metode dynamic routing, itu menggunakan protokol, misalnya trip atau routing information protocol menggunakan jumlah hop sebagai metrik maksimal 15 hop. Ada OSPF atau open source path first menggunakan algoritma Dijkstra menentukan jalur terpendek berdasarkan cost atau biaya. Lalu ada BGP atau Border Gateway Protocol, digunakan untuk routing antar autonomous system di internet, sangat penting untuk backbone internet. Nah, proses terjadinya congestion data ya. Untuk proses terjadinya congestion data itu banyak pengguna atau perangkat ya. Yaitu banyak perangkat yang mengirim dan menerima data secara bersamaan menyebabkan lalu lintas data meningkat drastis. Jadi kalau mengirim dan menerima data secara bersamaan itu membuat lalu lintas data meningkat drastis. Artinya bandwidth tidak cukup, kapasitas bandwidth yang terbatas, tidak mampu menangani volume data yang besar secara bersamaan. Nah, jadi kapasitas bandwidthnya ya yang terbatas. Lalu ada antrian buffer penuh. Router atau switch memiliki buffer terbatas untuk menampung data yang lewat. Ketika buffer penuh, paket baru akan dibuang. Jadi ada batasan untuk menampung data yang lewat ya. Selanjutnya burst traffic atau lonjakan data mendadak. Penggunaan aplikasi berat seperti video streaming, konferensi video, atau unggahan besar. Nah, seperti yang saya gunakan untuk record ini yaitu OBS ya, untuk recording. Dalam waktu bersamaan dapat menyebabkan lonjakan data. Selanjutnya routing tidak efisien. Kesalahan dalam algoritma routing
atau pemilihan jalur yang padat bisa menyebabkan bottleneck di jalur tersebut. Cara mengatasi congestion data yang tadi saya jelaskan yaitu yang pertama ada cost, yaitu quality of service, mengatur prioritas traffic, di mana data penting seperti suara dan video mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan data lain. Selanjutnya traffic shaping atau policing, yaitu mengatur aliran data agar tidak melebihi kapasitas jaringan dengan membatasi laju data dari sumber tertentu. Ketiga ada load balancing, yaitu menyebarkan beban data ke beberapa jalur atau server agar tidak ada satu titik yang menjadi bottleneck. Selanjutnya upgrade infrastruktur jaringan, meningkatkan kapasitas bandwidth, mengganti routers atau switch dengan yang lebih cepat dan modern. Dan yang terakhir kompresi data, yaitu mengurangi ukuran data sebelum dikirim untuk menghemat bandwidth. Nah, dan untuk cara mengantisipasi congestion data ya, tadi untuk cara mengatasi dan sekarang untuk mengantisipasi ya, untuk agar tidak terjadi yaitu monitoring dan analisis traffic menggunakan tools seperti Wireshark, NetFlow, atau SNMP untuk memantau lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi pola kemacetan. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas atau capacity planning, yaitu memprediksi kebutuhan jaringan di masa depan dan menyiapkan infrastruktur yang cukup untuk menangani. Selanjutnya segmentasi jaringan, yaitu memecah jaringan menjadi beberapa segmen atau misalnya dengan VLAN agar trafik tidak saling mengganggu. Dan yang terakhir implementasi protokol yang efisien, gunakan protokol jaringan yang dirancang untuk efisiensi dan pengendalian kemacetan seperti TCP dengan mekanisme congestion control. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Dokter Salam ya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian video yang dapat saya buat kali ini, semoga bisa membantu dan menambahkan ilmu buat saudara-saudara yang sudah menonton. Dan terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga wawasan yang telah saya sampaikan berguna untuk menambah pelajaran ya, atau ilmu baru bagi saudara-saudara sekalian. Baik, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.